Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku bikin masakan harian lagi. Kali ini aku bikin sambal godok iwak cucut. Ini salah satu menu favorit di keluarga. Rasanya itu enak banget, gurih dan aroma khas dari ikan cucutnya. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara bikinnya dan bahannya apa aja, simak terus videonya sampai dengan selesai. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pasnya ini ada iwak cucut. Ini aku beli 10.000 dapat 6 pieces. Sudah aku cuci bersih dan sebelumnya sudah aku rendam di air panas 15 menit baru dibilas dengan air. Kemudian ada santan kurang lebih 800 ml dan ini bumbu yang harus dihaluskan. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga terasi. Kemudian ada cabai hijau besar dan juga rawit biar makin pedas dan makin enak. Kemudian biasa ada aromatiknya dan untuk pelengkapnya ini ada oncom, tahu dan juga tempe. Ini tempe ini masih sisa kemarin ya, jadi aku gabungin aja. Dan sekarang mau aku haluskan bumbunya. Ini bumbunya ya teman-teman, boleh kalian haluskan dengan menggunakan blender atau boleh diulek. Di sini aku pakai blender aja biar lebih cepat. Untuk terasinya aku pakai yang terasi matang, ini merek ABC, sebanyak 1 bungkus aja. Kalau nggak suka boleh skip. Dan ini kita akan haluskan dulu bumbu untuk sambal godoknya biar lebih cepat ya, kita blender aja. Biasanya kalau di blender ini aku tambahkan sedikit air. Nah, sekarang kita akan blender terlebih dahulu. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut lagi, kita akan potong tahunya. Untuk bahan pelengkapnya ini ada tahu, oncom dan juga tempe. Nah, untuk tahunya sekitar 6 buah. Dipotong dadu seperti ini aja, mau besar atau kecil boleh, bebas. Tahunya ini bebas aja ya teman-teman, gak perlu tahu yang mahal. Ini aku beli di pasar, harganya 3.000 dapatnya 6 pieces tahu. Nah, biasanya kalau misalnya bikin sambal godok ini cukup tahu sama oncom aja atau daging, nggak ada tambahan tempe. Kebetulan sisa kemarin bikin tempe tepung itu masih ada sisa, jadi aku masukin aja sekarang di sambal godoknya biar isinya itu makin banyak. Di konten sebelumnya juga yang lama itu udah pernah aku share bikin sambal godok ikan cucut, dan di sini aku bikin lagi karena memang setiap harinya atau masakan sehari-hari itu ya salah satunya sering bikin menu ini. Sambal godok ikan cucut ini yang khasnya itu kan dari aroma khas dari ikan cucutnya ya. Ini tuh sedap, gurih, pedes. Kalau misal kalian pengen pedes banget gitu ya, tambahkan lagi aja cabai rawitnya. Dan untuk isiannya ini kan pelengkapnya itu ada tahu, kemudian oncom ya pastinya. Kalau tempe ini karena aku masih ada sisa gitu ya dari kemarin bikin tempe tepung, jadi nggak apa-apa. Ini sisa sedikit banget, jadi kita tambahkan. Untuk dagingnya atau oncomnya di sini aku pakai daging bapuk yang gambus kayak gitu ya, gembus atau biasa dibilang itu daging spring bed karena teksturnya itu empuk seperti spring bed. Kalau mau yang lebih enak juga ada yang oncom yang kedelai kayak gitu ya, yang masih ada tekstur kacangnya kayak gitu. Kalau ini yang gembusnya. Ini yang zabatnya 2.000 itu dapatnya 6 pieces ya. Ini yang murah yang biasanya. Tapi ini yang bikin sedap juga di sambal godoknya. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat ikan cucutnya, kalian bisa pakai ikan tongkol juga bisa sebenarnya. Cuman ya nanti aromanya itu bakal beda ya, karena ini kan aroma dari ikan cucutnya itu lebih khas gitu loh teman-teman. Kalau kalian punya pete juga itu boleh banget ditambahkan dengan pete, jadi makin sedap aromanya. Kemudian ini ada aromatiknya, ada serai, lengkuas dan juga daun salam. Di sini mau aku pisahkan terlebih dahulu karena mau potong cabai hijaunya. Untuk serai dan lengkuasnya ini nanti aku mau potong aja bagi 2 atau bisa digeprek. Nah, untuk cabai rawitnya ini bebas teman-teman, kalau mau pengen pedes boleh ditambahkan lagi cabai rawitnya. Ini cabainya nggak perlu dihaluskan, cukup diiris tipis kayak gini aja. Nah, untuk cabai rawitnya ini aku pakainya sekitar berapa ya, 20 kayaknya sih. Ini nggak terlalu pedas. Tapi kalau kalian mau bikin yang pedas, cabai rawitnya pastikan lebih banyak lagi. Kemudian ini cabai hijaunya, cabai hijau besar.
dipotong serong seperti ini aja. Ini juga bikin sedap ya, kalau nggak ada cabai hijau pakai cabai merah juga nggak apa-apa. Tapi biasanya umumnya kalau sambal godok itu pakainya cabai hijau. Dan ini seger banget cabenya, warnanya itu masih mengkilap ya teman-teman. Kalau kalian mau beli cabai, pastikan beli cabainya itu yang masih seger. Tandanya segar itu si cabenya ini masih kenceng gitu ya, masih kenceng dan warnanya itu masih mengkilap, itu tandanya cabenya itu masih segar, baru fresh gitu ya teman-teman. Jadi dimasakkan itu makin enak gitu, lebih cantik aja kalau misalnya cabenya itu yang masih fresh. Tapi ini nanti kita akan tumis biar nanti nggak langu juga. Nah ini bumbu yang tadi udah kita haluskan, kita akan gongso sebentar karena tadi kita blender menggunakan air. Jadi nanti airnya ini kita mengurangi kadar airnya dulu. Kalau sudah berkurang baru ditambahkan minyak dan ditumis sampai matang dan juga wangi. Kalau numis bumbu ini apinya jangan terlalu besar biar nanti bumbunya ini nggak cepat gosong. Jadi kalau misal kalian bumbunya ini udah mulai agak wangi, kita masukkan aromatiknya. Nah ini daun salam, serai dan lengkuasnya udah aku belah jadi dua ya biar makin sedap. Kemudian kalau udah mulai mateng kayak gini bumbunya, baru kita tambahkan cabai-cabainya, cabai hijau, cabai rawit kita masukkan. Kita tumis dulu sebentar, kira-kira gak sampai langu banget, maksudnya matang tapi gak terlalu matang banget cabenya. Kemudian kalau sudah agak layu seperti ini, teman-teman kasih air. Nah di sini aku pakai air sisa dari blenderan bumbu tadi ya. Kemudian masukkan santannya. Nah, di sini teman-teman aku mau ngasih tips biar masakan itu makin sedap, makin enak. Pastikan pakai santannya itu yang dari butir kelapa asli atau dari parutan asli ya. Nggak pakai yang sasetan atau yang instan. Karena mempengaruhi rasanya, jadi lebih gurih aja kalau misalnya dari parutan kelapa asli. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, baru pakai yang instan kalau mau praktis ya. Tapi ini kan kembali lagi ke selera. Nah di sini udah aku tambahkan ikan cucut. Kemudian untuk pelengkapnya ini tahu, tempe dan juga oncomnya sekalian aja kita masukkan. Nah di sini tetap diaduk ya, diaduknya pelan aja supaya nanti santannya ini nggak pecah. Kemudian tambahkan garam, kaldu dan sedikit gula pasir buat penyeimbangnya. Nah ini teman-teman nanti diaduk sebentar, sesekali diaduk supaya santannya nggak pecah. Ini jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Tinggal kita tunggu sampai airnya sudah berkurang dan santannya ini pinggirannya itu sudah mengeluarkan sedikit minyak, supaya nanti masakannya ini juga awet. Karena ini kan santan banyak ya teman-teman, biar nggak cepat basi. Pastikan masaknya itu benar-benar santannya ini sudah matang dan agak lama sedikit juga nggak apa-apa ya, biar masakannya ini awet. Nah ini apinya udah aku matikan, tandanya santannya juga udah mulai berkurang dan pinggirannya ini sudah sedikit mengeluarkan minyak. Ini tandanya udah siap untuk dinikmati. Dan pasti ini sudah meresap ya ke tahu, tempe dan juga ke ikannya. Tinggal kita sajikan dengan nasi putih hangat. Ini enak banget, sedap, gurih. Kalian wajib coba untuk resep kali ini ya. Ini udah sering banget aku masak di rumah dan rasanya itu beneran deh sedap banget. Kalau yang baru pertama nyobain ikan cucut itu pasti rasanya aneh ya, karena aromanya itu beda pokoknya. Tapi kalau udah dimasak seperti ini rasanya itu beneran gurih, enak, dijamin bakalan nambah nasinya. Nah ini dia teman-teman, sambal godong ikan cucutnya sudah matang. Semoga resep kali ini bisa menginspirasi buat kalian yang lagi bingung nih mau masak apa hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktikkan di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.